Kita percaya semua akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Semua karena rencana Tuhan, bukan karena siapa diri kita. Kita tundukkan kepala. Urabasyata kayarala basyanda Bapa. Ambil alih Roh Kudus di tengah-tengah ibadah ini. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pengurapan-Mu, mujizat-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya janji-Mu tidak pernah meleset. Segala apa yang Tuhan sudah tentukan semuanya akan pasti bersama dengan Tuhan. Dan kami akan kembali dengan membawa sukacita, kami kembali dengan membawa kemenangan, kami kembali dengan membawa mujizat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami sudah menerima kekuatan, pengurapan yang baru, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Dan kami akan mendapatkan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus yang diberkati semua kita katakan. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk khususnya seluruh pengerja di tempat ini, bukan karena kuat gagah perkasa saya ada di sini itu semua karena anugerah berkat Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Nikolas juga dan tim yang mempercayakan. Sekali lagi saya tidak ada apa-apanya, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau tadi saya ketemu dengan adik rohani saya lebih suka manggilnya Pia ya. Memang saya sudah lihat benih-benihnya dari kecil ya, kami sudah bersama-sama. Dan saya percaya semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Saya tahu sekali kehidupannya sampai beliau menikah pun itu semua saya percaya rancangan Tuhan itu yang indah luar biasa dalam kehidupannya. Saudara, satu hal hari ini saya tadi diberkati dengan worship leader yang luar biasa dan saya menangkap sekali ya tadi apa yang dikatakan mendekat dan berseru. Dan saya tidak pernah, bahkan kita kayaknya baru kenal ya. Tapi begitu pas tadi deh saya menangis, saya bilang yes, saya langsung bilang yes gitu. Sebab waktu saya mempersiapkan saya katakan Tuhan apa yang saya harus sampaikan untuk teman-teman rekan-rekan ya di tempat ini. Untuk pekerja-pekerja Tuhan di tempat ini. Apalagi after daripada pandemi begitu saudara. Dan tadi satu hal yang luar biasa langsung saya katakan yes. Begitu saya tadi mendengar apa yang dikatakan worship leader bilang. Mendekat itu adalah satu kepekaan yang Tuhan berikan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah Anda dan saya. Terus terang, saya orangnya jujur, saya bicara apa adanya. Waktu tadi awal start kita nyanyi, saya bilang Tuhan garing. Saya langsung bilang, Tuhan garing Tuhan garing. Roh Kudus tolong beri lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Saya katakan lebih lagi, saya gak mau yang garing begini Tuhan. Saya gak mau yang sia-sia. Begitu masuk dalam pujian penyembahan. Dan dikatakan Roh Kudus kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Dia minta dan saya melihat. Oh yes, saya terus bawa. Dan saya merasakan sesuatu hal yang berbeda. Saudara, satu hal hari ini. Yuk kita mau sama-sama. Kalau Anda katakan di sini Anda datang dengan suami. Anda datang dengan istri. Coba tatap kiri kanan. Ya, wajah istrimu. Sampai ada gini, gitu ya. Coba. Kayaknya takut banget sih, berat banget menatap istri, menatap suami. Coba dong, ayo dong. Ya, saudara katakan, ternyata benar berkat Tuhan itu luar biasa untuk kita. Coba tatapnya tuh yang begini, ternyata benar. Ya, berkat Tuhan tuh luar biasa untuk kita. Amen. Ya, kalau yang muda-muda cepet, kalau yang tua-tua cuma gitu dong. Ya gitu ya. Kayaknya gini gitu. Kita mau enggak saudara. Justru semakin tua semakin kita harus menempel dan melekat. Amin. Oh bagus yes ya. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya berkat Tuhan itu luar biasa. Hari ini satu hal kita mau belajar. Kalau mau bicara mungkin saya nangis saudara. Ya. Saya senang kalau melihat teman-teman rekan-rekan yang pernah kenal dengan kami. Bisa ada di tengah-tengah saat ini, itu saya percaya anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Bahkan tadi sedikit saya mencuplik kesaksian Pak Agus dan Bu Kiki. Saya ingat sekali, waktu itu kita masih bergumul. Ya,
dalam acara Komsel Live ya, kita sama-sama berdoa. Dan saya melihat satu yang dikatakan bagi Tuhan itu waktu itu yang terbaik. Saudara, kita nggak perlu yang dikatakan kejar-kejar kemauan kita. Tuhan tahu persis apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu persis, ya. Kita mau belajar hari ini, don't give up. Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Dengan apapun yang saat ini secara iman apalagi. Ya makanya tadi ya, mau mie kangkung ya kan, saudara, mungkin soto Bandung atau apalah ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, yang paling utama kehidupan daripada batinia kita. Ingat jemaat di Korintus, semakin ditekan, semakin banyak persoalan, semakin banyak pergumulan, semakin banyak hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Tetapi pada saat ada Kristus dalam kehidupan pribadinya, dikatakan apa? Semakin dia mengalami tekanan, semakin dia melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yuk kita buka apa yang menjadi satu janji berkat Tuhan. 2 Korintus pasal 12. Yuk kita lihat. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Saya percaya ayat ini semuanya sudah mengerti dan hafal mungkin ya. Yuk kita lihat, di sini dikatakan, sama-sama kita baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi, yes. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dengar baik-baik. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudara, satu hal, janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa saya katakan adalah kita jangan menyerah. Dengan setiap keadaan situasi, saya percaya dengan adanya COVID, dengan adanya pandemi, bukan saja Indonesia, bukan saja Australia, tapi seluruh apalagi Eropa saat ini sedang mengalami yang dikatakan krisis ekonomi. Ya, kita melihat begitu banyak bangsa-bangsa saat ini sedang menjerit. Begitu banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh terjadi. Begitu banyak orang-orang yang dikatakan mengalami penderitaan-penderitaan yang mungkin memang dia katakan, kenapa ini harus terjadi? Dalam keluarga kami, banyak suami-suami yang meninggalkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Banyak juga saat ini, nggak tahu di sini, tapi di Indonesia ya, the power of emak-emak itu terjadi. Ya, emak-emak mulai bangkit. Emang lu doang yang bisa, gua juga bisa. Ya, mulai yang dikatakan emak-emak berontak dengan kehidupannya. Ya, udah capek ngurusin keluarga. Saya juga punya kehidupan. Saya juga mau free, saya juga mau bebas. Ya, mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan. Firman Allah katakan dengan jelas dan tegas. Saudara perhatikan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Saudara, apa yang memerlukan sampai kita bisa mengamenkan ayat ini? Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya kita katakan, yes, benar sekali. Dengan kelemahanku kuasamu menjadi kuat. Urapanmu, mujizatmu terjadi dalam kehidupanku. Saudara, satu hal, kita perlu dasar iman kita. Integritas dalam kehidupan pribadi Anda dan saya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Wow, banyak sekali saya melayani keadaan keluarga, pelayanan di gereja manisnya bukan main. Tetapi kehidupannya di rumah tangga hancur lebur. Banyak sekali saya melihat anak-anak saat ini berontak. Bahkan dikatakan di Indonesia, saya nggak tahu di sini. Tetapi di Indonesia, mereka tidak percaya lagi dengan agama. Yang penting gue percaya Tuhan. Udah cukup. Gue lihat banyak orang yang pelayanan di gereja, hidupnya nggak lebih baik daripada gue. Mendingan gue nggak pelayanan, nggak apa-apa, nggak ke gereja setiap minggu. Tapi hidup gue lebih benar daripada dia. Saudara, ini kita harus sama-sama singkapi akan hal ini. Makanya kalau kita sudah melayani Tuhan, jangan main-main dengan sebuah pelayanan. Saudara, perhatikan baik-baik.
integritas dalam kehidupan pribadi kita, saudara akan melihat satu hal, ini dia. Saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang yang tidak mengerti sekedar daripada apa sih integritas itu. Hanya dikatakan saudara yang penting gue sudah melayani, yang penting gue punya mental, yang dikatakan kuat dan sebagainya. Tapi satu yang kita mau belajar bersama-sama. Hari ini saya percaya kita mau menjadi pribadi yang berubah. Amin. Saudara, cinta mula-mula itu jangan sampai hilang. Saudara perhatikan. Integritas itu bicara daripada diri orang yang beriman memiliki konsep. Berarti apa? Prinsip. Saudara. Prinsip yang konsisten. Tidak main-main. Mau diombang-ambingkan, mau ada masalah. Oh, di gereja dalam pelayanan harus ada masalah. Harus, saya katakan. Kalau nggak ada masalah, saudara nggak akan pernah mengerti apa itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara, ya, jangan pikir dalam gereja, oh kita semua pelayanan nggak ada istilah yang gontok-gontokan. Wah banyak, ya, banyak sekali banyak. Tetapi itu bukan menjadi sebuah perpecahan. Dengar baik-baik. Ya, tetapi itu menjadi satu kesatuan hati. Kita harus bicara muka dengan muka, pribadi dengan pribadi. Yang akhirnya menghasilkan goal yang mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermalukan nama Tuhan. Dengar baik-baik. Makanya dikatakan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, prinsip-prinsip. Yang kadang-kadang saudara dalam gereja juga kita mau pakainya, wah. Yang punya duit kadang-kadang lebih banyak bicara. Saya berharap di sini nggak ada. Di gereja di sana banyak sekali. Ya saudara. Oh banyak sekali. Kemarin saya dapat laporan ya. Karena kami juga sekarang udah mulai offline. Yang tadinya juga masih saudara live streaming dan sebagainya ibadah. Tetapi pas bulan Juli kemarin kita udah mulai di GBI Sentul. Sudah mulai aktif kembali saudara. Oh banyak sekali ya orang baru karena mungkin punya uang dan sebagainya. Sampai semua laporan ke kami. Aduh begini gak ada Pak Sandi, gak ada Bu Sandra. Wah dia punya satu yang dikatakan otoriter. Harus nurut dia, keputusan dia. Saya bilang sudah diam. Ya gak usah banyak bicara. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan baik untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saya bilang gak usah dengar yang kiri kanan yang akhirnya menjatuhkan daripada iman kita. Lakukan dengan sukacita, gak usah bersungut-sungut. Memang saudara, makanya kita mau belajar hari ini bagaimana supaya kita tidak menyerah dengan keadaan, situasi, kondisi. Kita harus punya satu integritas diri. Kenapa? Next, coba lihat. Orang yang berintegritas adalah orang yang apa? Jujur dan memiliki apa? Karakter yang kuat. Nah ini kalau bicara karakter, wow. Saudara, udah dari dulunya lah. Dia mah udah dari sananya. Ke gereja pindah-pindah terus. Di sana tinggalin apa? Tinggalin bau melulu. You know bau? Saudara, masalah. Pindah ke sini masalah gak cocok sama yang ini. Pindah ke sini lagi gak cocok sama ini. Jadi akhirnya GSJJ, gereja suka jalan-jalan. Saudara. Ya kan? Nah ini dia saudara, hati-hati. Sorry kalau saya ini agak lemes sedikit ya. Pak Nikolas gak apa-apa ya. Ya, karena memang saya melihat. Makanya saudara, saya dari perintisan demi perintisan, saya bilang sama suami saya, ingat pesan apa yang menjadi firman Tuhan. Ada yang menabur, ada yang menuai. Ya kan saudara, pada saat kita menanam memang mencucurkan air mata. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah daripada apa yang menjadi bibit-bibit yang kita tanam. Tuhan katakan udah selesai, pergi. Terima kasih Pak, berkat Bapak berlimpah-limpah di surga. Haleluya. Ya. Nah inilah saudara, makanya bagaimana dalam setiap kehidupan pribadi kita. Untuk kita benar-benar di tengah-tengah zaman akhir ini gak main-main. Tadi saya bilang sama Mira, saya bilang bersyukur loh Tuhan kasih pandemi COVID. Hey, mata-mata mulai apa? Melotot. Ini gak main-main kalau Tuhan sudah balik semuanya. Jangan kita pikir kita punya duit. Teman SMP saya.
Dia salah satu saudara orang yang dikatakan Astra Group. Rumah sakit pun dia bisa beli. Suami istri, dia bilang begini, San, dia WA saya, San, aku udah ambil keputusan, kayaknya nggak bisa, nggak kuat karena virusnya itu yang pas Delta. Jadi dia bilang gue harus ke rumah sakit. Napas gue udah sangat pendek, dia bilang. Ya udah cepet, saya bilang cari cepet. Masuk, ditolak. Rumah sakit ini ditolak. Dia bilang gue punya asuransi ini. Nggak ada, pokoknya kamar full semuanya. Benar-benar itu terjadi di Jakarta, sudah istilahnya meluber. Sampai di parkiran ada tenda-tenda saudara. Karena udah nggak ada tertampung lagi. Dan saat itu saudara mau tahu. Dia marah, dia ngamuk sama adminnya. Ini rumah sakit gue bisa beli. Siapin kamar gue. Dia bilang tetep Pak gak ada. Dia bilang kalau Bapak mau tunggu di parkiran, nanti saya kasih nomor antrian. Bapak sama Ibu tunggu, nanti saya kasih tahu. Dan saudara, dia tunggu di parkiran dari jam 4 sore. Dia sudah ada di parkiran sampai jam 2 pagi dia belum dapat panggilan. Istrinya bilang apa? Udahlah kita pulang aja, kayaknya saya tambah gak kuat. Lebih baik kita bisa tidur di rumah, lebih enak sambil kita tunggu. Kita tinggalin nomor telepon supaya kita bisa istilah dihubungi. Oke, suaminya nurut. Saudara mau tahu, itu dia pulang sampai di rumah jam 5. Setengah 8 pagi istrinya tidak tertolong. Pulang, pek. Setengah 8, begitu melihat istrinya sudah tidak tertolong, suaminya mulai apa? Karena ada emosi, marah, down. 1 jam selanjutnya dia tidak tertolong, suami istri. Dan sekarang saudara mau tahu, memang kekayaannya itu luar biasa. Sekarang, wow, adiknya, anak sama istilahnya anak sama om sama tante rebutan warisan. Saya perhatikan. Semua segala sesuatu pada saat dia meninggal pun tidak membawa apa-apa. Amen, saudara. Ya, kadang-kadang kita bekerja mungkin seperti firman Allah katakan. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Hey, Tuhan katakan. Ada saya sampai di Tuhan apa? Stay, diam di rumah. Udah disuruh diam di rumah aja masih gatel. Ya kan? Apa? Maunya pergi, maunya kerja. Maunya lakukan segala sesuatu. Ini udah saatnya seharusnya mata hati kita terselik dengan keadaan ini. Bersyukur, ini bicara bukan saja di Australia, bukan saja di Indonesia. Dunia Tuhan izinkan goncangan besar. Indonesia berapa banyak, termasuk teman rekan-rekan sepelayanan kami. Berapa banyak gembala-gembala cabang tidak bertahan di COVID dan pulang ke rumah Bapa. Saudara, ini adalah waktunya. Orang yang berintegritas adalah satu pondasi dasar untuk kita tidak menyerah dalam setiap keadaan kita. Amen. Untuk tidak menyerah. Untuk itu dikatakan orang yang memiliki integritas adalah orang yang tidak mudah putus asa. Kuat dalam menghadapi keadaan, situasi, kondisi yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Amen. Saudara. Apalagi kehidupan suami istri. Jangan bilang udah 20 tahun, 30 tahun. Saya punya rekan di Indonesia. Udah 30 tahun pernikahannya. Anaknya yang waktu kecil-kecil mesranya bukan main. Bukan bukan istrinya tambah lama tambah peot, tidak. Istrinya tetap cantik. Tapi terjadi sesuatu hal, ya, perselingkuhan terjadi. Suaminya seorang gembala jatuh hati dengan singer di gereja. Ya, tadinya pertama konseling. Ya kan? Makanya yang punya suami, istri-istri pepet terus. Jangan suka dilepas-lepas. Jangan pikir, laki gue mah jelek siapa ya. Barang butut kalau udah diambil, dipermak jadi indah. Ya apa ya? Haleluya. Ya kan saudara? Benar. Ya, akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin dia pikir, suami saya sih takut akan Tuhan. Padahal mesranya bukan main. Di gereja aja duduk itu berdua selalu pegangan tangan. Saya bingung kayaknya takut banget suaminya diambil. Tapi ternyata hilang. Mungkin kuntilanawatinya lebih jago.
trik-triknya. Nah ini saudara. Dengar baik-baik, menghadapi keadaan situasi kondisi sekalipun hamba-hamba Tuhan. Saat-saat ini tetap berjaga-jaga senantiasa. Tidak ada perkara yang mustahil bersama Tuhan. Sekalipun ada angin badai kehidupan dalam rumah tangga kita. Kita percaya ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Sekalipun kita mengalami mungkin terseok-seok iman kita. Banyak hal perkara-perkara yang mungkin tidak mudah. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Amin. Tangan kekuatan Tuhan akan menopang Anda dan saya. Kiri kanan katakan suamimu, istrimu katakan. Kita akan terus ditopang Tuhan. Amin. Ayo. Yes, yes, yes. Saya senang loh kalau ngelihat suami-suami langsung. Wes, luar biasa. Ya, Pak Nikolas juga sebenarnya mau coba gini. Gak ada. Gitu. Doa ada kan. Puji Tuhan ya. Oke, next terus. Yuk. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyerah di tengah keadaan seperti ini? Yuk kita lihat lagi. Yang pertama, poin yang pertama. Satu hal ini menjadi satu yang harus kita. Makanya, sentuh hati Tuhan. Amin. Saya gak pernah ada ini. Tapi Roh Kudus tadi makanya saya langsung merinding. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Sentuh hati Tuhan. Saya harus di sini terus ya Pak. Saya itu nggak orangnya pecicilan Pak. Gak bisa saya harus di sini. Gak bisa. Saya pernah khotbah di Geneva ya Pia. Naik di atas, mimbarnya yang di atas kayak lonceng begitu. Saya disuruh naik ke atas, ada dayang-dayang dua ya. Terus saya di atas gini, saya udah rasanya pengen turun gitu. Gak boleh. Terus Alkitab saya dibawain, semua dibawain. Saya bilang, aduh ini bukan saya banget Tuhan. Ya, saya udah gak kuat banget gitu ya. Besoknya pas masuk KKR kedua, saya bilang sorry. Ini saya mau istilahnya finalnya. Saya tidak mau ada di atas itu. Saya mau lebih dekat dengan jemaat. Saya mau ada sentuhan, ada touching untuk jemaat. Saya perlu itu. Dia bilang gini, oh iya. Baru saya dikasih turun. Set, jemaat di bawah, saya di atas sendiri. Kayak burung perkutut saya tahu gak saudara. Ya, benar memang begitu tata cara mereka. Tapi mungkin buat saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya saudara, ini kita mau belajar sentuh hati Tuhan. Kalau saudara ke gereja tiap minggu, tapi saudara tidak pernah yang dikatakan sampai menyentuh hati Tuhan, saudara akan sia-sia. Sia-sia. Gak usah heran, lihat banyak sekali gereja-gereja yang terjadi yang dikatakan perpecahan. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Saudara, sentuh hati Tuhan bukan sesaat. Setiap saat. Puji Tuhan, banyak yang menganggukkan kepala dan katakan amin. Setiap saat. Amen. Kita lihat apa yang menjadi janji berkat Tuhan. Kita buka dalam Lukas. Dan saya percaya ini boleh menjadi kekuatan. Kita lihat di sini Lukas pasal yang ke-8 ayat 40. 40 dulu. Saudara perhatikan. Ketika Yesus kembali orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Berarti bagaimana sibuknya Tuhan. Bagaimana satu yang dikatakan orang-orang begitu banyak memerlukan Tuhan. Orang-orang membutuhkan kasih Tuhan. Sentuhan Tuhan. Mujizat daripada Tuhan. Tapi firman Allah katakan, saudara perhatikan. Di situ ada seorang perempuan yang dikatakan memerlukan satu jamahan. Ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Hampir mati. Dan perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara perhatikan. Tetapi jelas sekali ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sepelayanan. Perhatikan baik-baik. 12 tahun dalam masa-masa pendarahan itu memang tidak enak. Karena saya juga mengalami yang dikatakan sakit pendarahan. Ya. Saudara berapa kali sampai maaf ya,
Saya tidak tahan pelayanan. Yang saya bingung, kalau lagi pelayanan itu pendarahan berhenti. Tapi kalau sudah pelayanan itu keluar lagi. Ya, saya sampai setiap transfusi darah itu 10 kantong. Itu bukan hal yang gampang karena HB saya turun terus. Ini sesuatu yang tidak enak. Makanya ini 12 tahun saya sangat mengerti sekali. Kalau dalam keadaan seperti itu, sampai dia dikatakan berobat kemana-mana. Sampai harta bendanya habis-habisan. Tapi hasilnya tetap dikatakan nol. Tidak bisa disembuhkan. Saudara perhatikan, ia maju. Dia tahu bagaimana sibuknya Yesus. Tetapi dia maju. Ini adalah sesuatu yang dikatakan bagaimana Anda dan datang ke gereja, Anda beribadah, Anda pelayanan. Setiap Anda pelayanan bukan karena gembala, bukan karena mungkin dikatakan Anda sebagai pelayan Tuhan. Tetapi Anda datang bagaimana Anda harus bisa menjadi hamba yang benar-benar untuk Anda menyenangkan hati Tuannya. Amin. Dan saudara perhatikan baik-baik, di sini jelas sekali. Perempuan yang pendarahan ini datang mendekati Yesus. Dia tidak pikir kiri, kanan, depan, belakang. Dia tahu bagaimana sibuknya Yesus. Tetapi dia maju mendekat. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dia mengalami kesembuhan. Saudara, tahun 2018, 2021. Ya, suami saya pun mengalami sesuatu hal yang tidak enak, tidak nyaman. Terjadi satu yang dikatakan serangan jantung yang kedua. Kalau saya mau cerita di sini Bapak Ibu coba angkat tangan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami yang dikatakan problem di dalam ekonomi, keuangan, finansial. Angkat tangan. Gak usah malu. Kiri kanan depan angkat tangan. Kalau yang ada. Atau taruh tangan di dada. Benar ini saya. Saya sedang mengalami situasi itu. Katakan itu dengan Tuhan. Saudara. Tuhan katakan apa? Cukup engkau datang kepada Tuhan, sentuh hati Tuhan. Sentuh hati Tuhan. Saudara, pernah saya katakan, saya hidup sampai hari ini. Saya hidup sampai hari ini dengan iman. Tidak ada satu gereja pun yang menggaji saya. Saya bicara ini di mimbar Tuhan. Saya bicara ini di ibadahnya Tuhan. Benar, saya bicara apa adanya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah permalukan anak-anaknya. Janji Tuhan ya dan amin. Kemarin anak saya di airport, dia nganterin anak yang kecil. Dia bilang gini, Mami gimana Mami? Mami udah tukar uang belum? Belum Dek. Terus gimana? Nanti Mami di sana gini. Udah ada kok sedikit buat jajan gitu. Saya bilang ada kok sedikit buat jajan. Ya ampun, terus dia bisik kalau yang kecil itu, yang cowok itu emang lebih gimana gitu. Jadi gini, emang Mami bawa berapa? Gitu. Terus saya bisikin lagi. Saya bilang 300. Dia begini, hah? Gak salah, itu cukup apa Mami? Aku waktu pas ke Melbourne begitu turun aja beli ini, beli itu, beli nomor di sana, beli apa. Itu udah hampir habis 200. Mami nanti makan apa di sana? Ingat firman Tuhan, rumput-rumput aja dipelihara, burung-burung di udara aja ada. Ya gak tahu. Emaknya kalau kemana-mana itu gak pernah bawa macem-macem. Karena pikirannya bukan untuk shopping. Ada amin? Ada amin? Termasuk saya masuk Eropa, perintisan di Belanda. Satu yang dikatakan uang euro kayak gimana aja saya gak pernah lihat. Sampai di Belanda pun. Suami saya sampai bingung saat itu. Kita kayak orang gila ya. Cukup engkau sentuh hati Tuhan. Aku yang berperkara Tuhan katakan. Jangan main-main kalau Tuhan sudah ambil alih kehidupanmu. Oh, Mira tahu sekali. Suami saya itu semua keluarga pendeta. Semua keluarganya pendeta. Semua pelayanan, majelis dan sebagainya. Lihat iman kita berdua. Mereka bingung. Mereka masuk ke rumah saya, mereka bingung. Mereka pikir gila ya, mungkin saya digaji sama gereja. Dia gak tahu, saya cuma bilang apa? Iman di dalam Tuhan yang tidak main-main, berintegritas di dalam pelayanan. Tuhan katakan, aku yang bertanggung jawab. Di tengah masa pandemi, suami saya mengalami itu. Semua rumah sakit tolak.
Yang harus dikatakan, ya siapkan uang 250 juta. Yang ini dikatakan, siapkan uang 300 juta. Saya saat itu menghadapi, saya cuma apa? Tuhan, dari awal saya sudah katakan, hidup saya milik Tuhan. Kalau Tuhan saat ini lakukan ini, di tengah-tengah masa yang semua katakan sangat sulit, Tuhan tidak pernah mempermalukan, buktikan. Di situ ada kakaknya suami saya yang paling besar, dia juga seorang gembala. Dia lihat apa yang saya lakukan. Bahkan dikatakan saat itu harus dalam keadaan pandemi semua tanda tangan. Harus kalau enggak rumah sakit disalahin. Ya kan? Saya cuma bilang ini, dalam nama Yesus saya tanda tangan. Enggak ada, ini enggak bisa pakai ini loh, saat ini tidak bisa asuransi, saat ini tidak bisa BPJS. Karena semuanya sudah saya langsung manggut, saya tanda tangan. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Anak saya juga tidak bisa nemenin karena semua serba harus swab. Sekali swab itu mahal sekali. Saudara, saat Delta itu. Wow, kita ada, ya udah saya sama suami masuk ke ruang ICU, saya pun tidak boleh masuk, harus di luar. Saya hanya tunggu di luar. Dengan anak saya di luar di parkiran, ya, karena memang keadaan situasi. Anak saya di parkiran, saya di dalam. Saya kontak, hanya telepon berdua, ngomong bicara, doa berdua melalui telepon. Saya cuma bilang gini, Tuhan kuatkan. 2 hari, 3 hari, saya pun tumbang. Karena apa? Di ICU kan sepi, nggak ada jam besuk, nggak ada apa. Saya sendirian, semakin dinginlah itu tempat. Karena saya harus tahu kondisi suami saya. Hari pertama, saudara mau tahu, 1 hari aja 28 juta ruang ICU. 28 juta. Wah, saya baru bayar DP berapa? DP masuk aja 90 juta. Saya baru bayar 50 juta. Itu yang namanya admin di bawah udah terus-terusan deret di telepon saya itu udah bunyi. Ke ruang bawah ditunggu Bu untuk selanjutnya berapa yang harus Ibu bayar. Wah, semua bilnya udah keluar. Deret. Saya cuma ngelihat. Saya bilang gini lagi sama Tuhan. Saya enggak lihat begini saya masukin, enggak. Itu bill itu saya giniin sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Tunggu, sabar seperti tadi. Ya, bukannya saat itu saya tahu, bukannya waktu Tuhan. Tunggu. Saudara, anak saya latihan musik, ngeblank terus dia. Sampai temennya bilang gini, lu kenapa sih lu salah lagi. Akhirnya dia bilang, sorry deh, gantiin aja, gue lagi nggak konsen katanya. Kenapa? Langsung mulai tanya. Mama gue di rumah sakit di ruang ICU. Hah? Nyokap lu sakit? Bukan, bokap gue. Nyokap gue sendirian, dia pasti lagi bingung. Karena gue tahu situasinya. Kenapa? Dia cerita. Pada saat cerita, siapa dokter jantungnya? Ini, di rumah sakit mana? Siloam gini dikasih tahu. Oke, sebentar. Kayaknya kok gak asing ya, gue kayaknya pernah denger itu dokter dan coba kayaknya nyokap gue juga pakai dokter itu deh. Dia telepon maminya, dia temenan. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah pelayanan di gereja tempat anak saya, ya, karena memang itu mereka adalah gereja anak-anak muda, ya, dewasa muda. Jadi memang saya belum ke sana begitu. Terus begitu telepon anaknya ke maminya, mami, mamanya Vanuel ada di ruang ICU, papanya saat ini sakit kena serangan, maminya jadi nunggu bla bla udah ceritain, pakai dokter ini, pakainya mami kenal deh, kayaknya dokter jantung mami juga. Oh ya namanya siapa? Dia kasih tahu bla bla bla. Saudara, jam 11 malam saya terima telepon. Dari orang yang tidak pernah saya kenal sampai hari ini. Dan ternyata saudara, dia adalah teman rekan. Dari TK sama-sama sampai sekarang. Sahabatnya, istri daripada James Riyadi. Yang punya rumah sakit Siloam. Saudara mau tahu, saat itu dibilang apa? Ada seorang pendeta yang di kamar ICU, namanya ini tolong ya karena dokternya pada saat itu jutek banget. Suami saya nggak mau makan ini dibiarin aja. Jadi waktu itu saya cuma lihat di kaca kan begini doang sama suami saya. Suami saya langsung lemes tambah kurus. Bayangkan 1 minggu 15 kilo langsung turun. Drop. Itu nggak main-main. Jadi waktu itu ada ini. Wah dia termen. Tolong diperhatikan. Saya bingung. Dokter malam-malam gedebak datang ke ICU. Saya langsung bakbuk. Di ICU itu ada berapa saya lihat. Ini siapa ya kan? Udah pasti takut. Tapi saudara mau tahu.
Tiba-tiba saya dipanggil. Wah, Bapak livernya kena, Bapak ginjalnya kena, Bapak ininya kena, diabetesnya tinggi. Ini jantungnya udah pecah ke sini. Wah, saya udah pusing dia ngomong begitu. Saya bilang, iya, saya masuk lagi ke kapel, saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan, ini bukan urusan saya karena saya tidak mengerti akan hal ini. Ini urusannya Engkau Tuhan. Karena setiap hembusan nafas itu adalah milikmu, bukan milik saya. Amin, amin, saudara. Dan saudara mau tahu, Tuhan tidak izinkan saya untuk mikirin duit, bayaran. Sampai akhirnya apa? Bu, Mam, jangan takut. Ini WA dari tante teman, mami teman aku. Dia bilang apa? Cukup berdoa saja, Tuhan akan ambil alih semua. Saudara, sampai hari ini kalau saya kontrol, dokternya tidak mau dibayar. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul dengan hati kita, bahkan belum kita doakan. Yes, tepuk tangan. Di tengah pandemi loh, di tengah pandemi. Kenapa dokter-dokter itu jutek pun? Karena maaf, BPJS penuh semua. Semua maunya BPJS. Dokter-dokter yang kalau mereka pasiennya BPJS, itu dibayarnya bisa 3 bulan kemudian, dibayarnya bisa 6 bulan kemudian. Saudara, karena itu adalah uang pemerintah, urusannya dengan pemerintah dan tidak main-main. Makanya waktu saya ajukan untuk BPJS, dokter adminnya udah gelengkan, wah nggak bisa Bu, udah full. Untuk pasien BPJS udah full semua, nggak bisa Bu, nggak bisa. Tapi saya mau katakan, Tuhan menjamin hidupmu. Pada saat engkau menyentuh hati Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, engkau jamah jumbai jubah Tuhan. Tuhan katakan, aku yang akan berperkara, bukan engkau lagi. Mungkin kita katakan, aku punya uang, aku punya segalanya. Lihat teman saya. Saudara perhatikan, yang ada sekarang ini. Uang dia bisa lakukan untuk dia beli rumah sakit, tetap dia tidak tertolong. Saudara, jangan main-main dengan apa yang dikatakan hadirat Allah. Kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Buktikan, pada saat engkau menyentuh hati Tuhan, ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Jelas sekali. Sampai dikatakan apa? Tuhan bilang, pada saat dia merasakan sesuatu sentuhan. Tuhan apa? Tuhan tuh gak tahu loh, sibuk. Tapi waktu iman dalam kehidupan kita berperkara. Tuhan katakan dia merasakan. Waktu kita berseru dengan mungkin mencucurkan air mata. Tuhan katakan, air matamu menjadi mata air. Amin. Itu janji Tuhan. Yang kedua, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Bukan saja sentuh Tuhan. Saudara, next yang kedua. Poin yang kedua, kita lihat. Bagaimana kita memilih bagian yang terbaik. Pilihlah bagian yang terbaik. Pilihlah bagian yang terbaik. Saudara. Wow, kalau saya mau saksikan, begitu banyak hal-hal yang mungkin gak gampang. Ya, gak gampang, gak mudah. Setelah selesai daripada serangan jantung, suami saya boleh istilahnya pulang dan harus kontrol. Lukas pasal yang ke-10, ya saudara, ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta, dan dia menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan, dan dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Mungkin dikatakan Marta itu udah capek, sibuk banget. Ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Saudara, kadang-kadang kita sibuk yang tidak apa yang menjadi porosnya. Kita sibuk ya, yang tidak Tuhan suruh. Tadi saya bicara sama Merah, saya bilang masa pandemi pun sebenarnya itu adalah satu hamba-hamba Tuhan harus benar belajar. Saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan di Indonesia
Ya, begitu jemaat dalam keadaan sakit, dalam keadaan kritis, mereka katakan no. Sampai dia kata, tolong Bu, datang ya Bu. Oh saya bilang, ibu sakitnya apa? Saya kena cancer, sudah stadium segini. Terus dokter katakan saya sudah tidak perlu lagi ke rumah sakit, saya sudah disuruh pulang. Saat ini, oh saya bilang, oke, saya segera akan datang. Saya datang malam-malam. Saudara maaf, itu benar gak main-main. Sudah pecah payudaranya, udah bolong, itu darah kemana-mana sampai semua itu maaf ya sudah bau sekali. Sampai saya bilang, saya bereskan ya, bereskan. Dia sampai nangis, dia sampai bilang begini, dia pesan sampai sama anaknya, kalau nanti mami dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, tolong mami cuman mau dilayani oleh hamba Tuhan ini. Saudara, saya bilang begini, aduh jangan seperti itu pesannya. Hamba Tuhan siapapun itu tidak. Saya sebelum kontak Pak Sandi, sebelum kontak Ibu Sandra, saya sudah kontak hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi mereka semua menolak karena alasan COVID dan sebagainya. Saya juga tahu diri, saya bukan COVID. Saya memerlukan saat itu persiapan untuk saya pulang ke rumah Bapak. Dan benar, saudara. 1 minggu setiap hari kami layani. Dan hari yang ke-8, benar. Setelah selesai saya perjamuan kudus, kita lagi makan saudara, lagi makan. Itulah perbedaan ya. Saya dipersiapkan dengan suami saya, lagi makan siang, suami saya bilang begini, habis makan kita ke rumah ibu ini. Saya bilang jangan sekarang lah, saya banyak gini urusan. Enggak, harus. Suami saya ngomong gitu, enggak harus. Ya saya langsung diam, oke. Berarti ada sesuatu pesan yang Tuhan titipkan kepada suami saya. Oke, saya bilang. Udah saya datang, jam 3 hujan lebat sekali di Sentul, geledeknya besar sekali. Karena dia rumahnya di Sentul. Ya udah kita datang tetap, saudara tahu, nanti makanya saya suami saya itu kan matanya sekarang ini yang kiri itu nggak ngelihat. Kelihatannya nggak kelihatan ya, normal-normal aja ya. Yang kiri itu makanya kalau misalnya Bapak posisinya ada di kiri kasih salam, suami saya suka miss gitu, suka nggak kelihatan gitu. Jadi memang nggak lihat bukan. Jadi kadang-kadang itu ibu itu. Dia gitu. Tapi kalau ke depan sama depan dia fokus gitu. Itu karena struknya itu ya satu itu kena mata sebelah kiri. Tadinya dua-duanya. Tapi kanan sudah mulai bagus, pulih. Tapi kiri belum ada perubahan. Dan saudara saat itu jadi waktu hujan itu wah saya udah bingung. Gimana nih? Terus dia bilang, enggak tetap kita harus ke rumah ibu itu, tetap kita harus ke sana. Dia jalan. Begitu pas sampai saya langsung, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara mau tahu, ibu itu udah lagi ngapan. Kita ambil perjamuan, suami saya pesan, bawa perjamuan, benar. Kita perjamuan kudus, sampai untuk nelan aja susah. Anaknya bilang, janganlah, udah gak usah Bu Sandra, gak usah. Tidak, suami saya bilang tidak, harus. Akhirnya udah pelan-pelan saya pecah-pecahin. Itu hostinya saya pelan-pelan saya pecahin sampai dia habis. Bahkan dalam keadaan kritis dia berusaha untuk terus mengunyah sampai habis. Ya. Terus cawan anggur itu pun dia langsung plek. Saya pulang ke rumah selesai perjamuan. 1 jam kemudian saya dapat telepon, mama sudah tidak ada. Saudara perhatikan. Andai saya tidak mendengar, andai saya sibuk dengan apa yang menjadi masalah urusan saya akan kehilangan daripada apa yang menjadi kepercayaan Tuhan untuk kami. Sebab kadang-kadang saya mengakui ibu-ibu suka kadang-kadang tanggung. Benar apa benar? Ya, aduh tanggung. Nah inilah. Kita mau belajar bagaimana supaya apa yang dikatakan memilih bagian yang terbaik. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Next, coba dikasih lihat. Ada gak ya? Nih, apa yang saya... Ini Ulangan 7 ayat 21 ini ya dan amin. Janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu ada. Allah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Yang besar,
Kok takut banget sih ngomongnya Allah yang bagaimana? Yang besar, yang apa? Besar dan dahsyat. Amin. 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 Oh saudara, setiap bulan masa pandemi harus bayar angsuran rumah. Belum lagi kebutuhan rumah tangga. Tidak ada pelayanan khotbah. Saya hidup seperti Rasul Paulus. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada pelayanan. Semua orang mengenyek. Waktu di rumah sakit pun berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang telepon selalu cuma bilang begini. Bu Sandra kan kalau khotbah selalu bicaranya iman. Nah sekarang pakailah imanmu. Ya maksud saya lu kan juga pendeta, enggak gitu-gitu banget sih. Adalah kata-kata yang lebih manis lah. Begitu maksud saya. Adalah kata-kata yang lebih enak membangun saya. Akhirnya saya mau tahu, saya stop itu handphone semuanya. Makanya Bu Sandra jangan suka pelayanan-pelayanan KKR ke daerah-daerah. Itu kutuk mereka imbasnya ke kita. Saya stop. Pendeta-pendeta, itu pendeta loh. Bukannya jemaat biasa. Saya bilang, saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang dahsyat. Yang Allah yang tidak pernah permalukan saya. Sampai garis finish. Makanya Paulus katakan, aku berlari sampai kepada tujuan. Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Manusia bisa mereka-reka. Tapi Tuhan yang menentukan setiap kehidupan Anda dan saya. Amin. Itu janji Tuhan. Hari ini, ya, saya percaya. Ada berkat-berkat Tuhan bukan untuk saya saja, tapi untuk Anda juga. Mungkin ada banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang membuat kita takut, ya, bingung, gemetar. Tapi Tuhan ada di tengah-tengahmu, dalam hidupmu. Sentuh hati Tuhan. Maria mengambil bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Di kaki Tuhan, dia duduk bersimpuh. Dia lepaskan apa yang menjadi ketidaknyamanan, pemikiran-pemikiran manusia, fitnah, hal-hal yang menyakitkan hatimu, lepaskan. Tuhan katakan lepaskan. Tapi datang kepada kaki Yesus, bawa setiap masalahmu. Tuhan katakan aku yang akan berperkara. Janji Tuhan itu dan amin. Bahkan yang luar biasa. Luar biasanya. Saya tadi katakan saya harus bayar angsuran rumah. Angsuran rumah itu tidak bisa dengan doa dibayar. Tetap pakai cien. Ya kan? Tetap pakai money. Harus. Tapi saya katakan Tuhan saya tidak pernah berhutang. Pak Jokowi memberikan satu pengumuman. Yang punya kredit-kredit pada masa pandemi bisa diundur waktunya. Ya. Dikatakan mungkin ada yang tahu, ada ibu yang manggut-manggut mendengar. Saya tadinya mengambil, saya akui. Saya mengambil karena saya bilang kayaknya saya gak kuat Tuhan, saya gak sanggup. Saat itu karena suami saya harus kontrol setiap minggu ke dokter. Obatnya satu bulan itu bisa 4-6 juta. Saya bilang Tuhan saya gak sanggup. Akhirnya apa? Saya mengambil, tolong saya juga mau mengundur daripada apa yang menjadi cicilan saya. Di stop dulu, dipending dulu. Ya dalam masa pandemi ini. Saudara mau tahu, Tuhan tidak izinkan itu. Saya sudah anjurkan, saya sudah kasih formulir, udah tanda tangan. Tinggal survei rumah. Orangnya datang, orang bank. Begitu pas ini, wah jam 10:30 malam saya gak bisa tidur. Gedebak-gedebuk. Saya bilang ke suami saya, kenapa ya besok saya mau ke bank? Kok hati saya nih? Terus suami saya bilang, kalau memang kamu gelisah, itu berarti bukan daripada Tuhan. Batalkan aja. Suami saya ngomong begitu. Batalkan, cancel. Sekarang WA orangnya yang besok mau ketemu di bank. Malam-malam jam 11:30 saya langsung WA. Pak maaf besok apa yang menjadi penundaan kredit saya batalkan. Terima kasih Pak. Besoknya dia baca, Bu nggak salah ini udah di ACC loh Bu. Enggak Pak, benar Pak, batalkan saja. Saya damai sejahtera bisa tidur. Tuhan katakan, emang selama ini yang bayar kamu. Yang selama ini bayar emangnya kamu karena punya duit. Karena aku, Tuhan katakan. Amen. Mau pandemi, mau badai, mau apapun. Aku tidak pernah tinggalkanmu. Tuhan katakan. Dan jelas, saya bersyukur sekali.
kami bisa lewati itu semua. Ini untuk saya dan ini saya bagikan untuk Bapak Ibu. Jangan takut, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan perhitungkan segala-galanya, Tuhan perhitungkan. Wah, kalau saya mau cerita, mungkin nanti kita bisa sharing hari Sabtu. Apapun permasalahan Anda, apapun mungkin saat ini problem Anda, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.